Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Bagus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, kesempatan dan waktu, sehingga panjenengan semua bisa hadir dalam suatu majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menjadikan pahala bagi kita semua sebagai bekal kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan sampaikan dengan tema kebersamaan. Kita sadari bahwa kita semua ini sudah terikat oleh agama Allah. Kita sudah memeluk agama Islam, tentunya kita sepatutnya untuk mengikuti tuntunan dan aturan yang ada di dalam agama kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita pun dianjurkan untuk selalu kebersamaan. Tentunya akan terasa pincang manakala kita menjalani kehidupan itu sendirian, sehingga kita perlu kebersamaan, baik kebersamaan dengan keluarga, istri, anak-anak, dengan saudara, tetangga, sahabat, teman dan lainnya. Begitu pula kita di dalam menjalankan ibadah, itu pun perlu adanya kebersamaan, yaitu berjamaah, bersatu dalam jamaah. Jamaah adalah wujud bersatunya kaum muslim dengan adanya seorang imam yang memimpin dan adanya makmum yang dipimpin, dengan standar minimum dan maksimum seorang imam, 2 orang makmum atau lebih. Persatuan yang ada di dalam rangkaian ini hendaknya atas dasar agama, akidah, dan mengikuti sunnah Rasulullah, bukan atas dasar akal pikiran manusia, bukan pula persatuan suku atau ras. Firman Allah yang lain,
Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jaya bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan di saat itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita ini sudah terjalin, terikat di dalam agama Allah, yaitu agama Islam, dan kita bersatu dengan secara kebersamaan dalam kehidupan maupun dalam kita beribadah kepada Allah. Bersatu termasuk kita di dalam melaksanakan ibadah Allah yang ini sebagaimana yang sudah kita laksanakan di pagi hari ini. Kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sebagaimana yang dimaksud dalam sholat berjamaah itu adalah wujud bersatunya kaum muslimin dengan adanya imam yang memimpin, adanya makmum yang dipimpin. Nah, batasannya itu minimum maksimum seorang imam, 2 orang makmum atau lebih. Jadi kita atas dasar dan agama, akidah, serta mengikuti sunnah Rasulullah. Di mana firman yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatawwarqa bikum an sabilihi dzalikum wasyakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang mencerberikan karena jalannya. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Tentunya kita datang pagi hari di Masjid Banu Salam ini menunjukkan diri kita di dalam niatan untuk melaksanakan hal-hal kebaikan, mengambil langkah-langkah yang lurus di dalam menempuh kebaikan hati kita. Tentunya hal ini menjadikan sesuatu yang harus ditanamkan di dalam hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai keadaan atau perwujudan persatuan umat yang dibangun atas dasar tauhid, akidah, muamalah, bisa juga disebut dengan kata ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan Islam.
Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah itu adalah kekuatan iman dan spiritual yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa untuk menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya di antara saudara kita sesama akidah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perumpamaan umat muslim itu dalam saling mengasihi, saling menyayangi, dan tolong menolong di antara sesama mereka itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, tentu anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit, bisa demam, tidak bisa tidur. Itulah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita perhatikan di dalam firman Allah yang lain, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh serta menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi di sini ayat ini secara jelas kita ini dianjurkan dan ditekankan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat menasihati. Karena apa? Sudah tentu namanya manusia ini adalah sebagai manusia yang lemah, selalu ada kekurangan, kekhilafan, sehingga kadang-kadang itu keimanan itu naik turun, semangat pun juga naik turun, kemauan naik turun. Inilah perlu adanya kita menasihati, sebagaimana kita kalau punya HP, kalau sedang mengemut kan perlu dicas, ya, perlu dicas sehingga agar supaya sinyalnya, pemanfaatnya bisa secara baik. Rohani juga begitu. Seperti pagi ini kita ngecas baik untuk diri saya sendiri kepada Bapak Ibu semuanya. Jika kita memperhatikan dari firman Allah tadi, yang artinya saling menasihati, memberikan nasihat itu termasuk fenomena persatuan. Karena saling menasihati dan tidak hanya pada satu tujuan orang saja, ini juga kepada suatu kelompok satu dan lainnya, ya, untuk saling mengingatkan, menasihati dan meluruskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Islam itu datang, sebagian orang itu masuk Islam. Disitulah terjadi suatu saudara yang saling membantu, saling mengasihi, dan ini merupakan berkat keagungan Allah, di mana mereka dipersatukan oleh agama Allah, sehingga mereka bisa saling membantu, baik dalam kebajikan dan ketakwaan.
Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran di ayat yang terakhir, yaitu ayat 103 yang terakhir, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu bertakwa, agar kamu mendapatkan petunjuk. Begitulah Allah menunjukkan jalan hidayah, yaitu hidayah persatuan umat. Dan inilah jalan yang lurus dan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ajaran yang penting dan utama di dalam agama kita, agama Islam, di mana setiap kita melaksanakan ibadah sholat, utamanya 5 waktu dalam sehari semalam, itu sangat dianjurkan untuk dilakukan secara kebersamaan, yaitu secara berjamaah. Selain itu, untuk lebih sempurnanya lagi di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu manakala dilakukan di masjid seperti saat ini. Sebagaimana Rasulullah dalam segala riwayat lainnya, beliau dalam melaksanakan ibadah sholat itu selalu dilakukan dengan berjamaah, dan itu selalu dilakukan di masjid. Tentunya salah satu keuntungan melaksanakan sholat beribadah dengan berjamaah itu apa? Tentu panjenengan sudah tahu semua. Keuntungan dari melaksanakan sholat berjamaah adalah kita akan diberikan kebaikan dan pahala yang berlipat-lipat, 27 kali lipat dari kita melaksanakan ibadah sholat sendirian. Tapi sayangnya keistimewaan ini belum sepenuhnya disadari, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Di mana-mana tempat peribadatan, masjid, mushola dibangun dengan megah, dengan fasilitas yang serba komplit. Di zaman sekarang itu kalau kita memasuki masjid di mana saja, itu sudah masuk aja ada hamparan permadani karpet yang empuk-empuk yang baik-baik, difasilitasi dengan alat pendingin AC, difasilitasi dengan unsur keamanan CCTV. Begitu pula bagi yang kondisinya kurang sempurna, mungkin kakinya, mungkin apa, juga dipersiapkan kursi. Dan sudah begitu masjidnya mewah megah, fasilitasnya komplit, tapi jamaah yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid itu masih amat terbatas. Di mana-mana seperti itu. Padahal masjid yang mushola dibangun dengan susah payah. Pada hari-hari biasa itu akan sangat terbatas, kecuali hari Jumat. Begitu tampak persatuan dan kesatuan dari saudara-saudara kita umat Muslim berbondong-bondong ke masjid dulu. Begitu pula ketika datang bulan Ramadan melaksanakan sholat jamaah isya dan sunat tarawih. Begitu manakala dilakukan sholat Id, Idul Fitri, maupun Idul Adha, pengajian dan lainnya bisa penuh. Namun di hari-hari tertentu jamaahnya masih amat terbatas. Ada peningkatan tapi tidak seberapa
sholat maghrib dan isya. Ini masih banyak sekali yang belum disadari dan dilakukan oleh saudara-saudara kita sebagai umat muslim, keistimewaan daripada sholat berjamaah. Begitu pula sebaliknya bagi makmum, apabila sholat jamaah itu sudah dilaksanakan, maka tidak ada yang protes. Kalau imam ada kekeliruan atau lupa dalam menyampaikan bacaannya, kan ada cara-cara untuk membenarkan dan mengingatkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, ini perlu kita ingatkan, perlu kita bangkitkan di dalam hati kita untuk menyemangati diri kita di dalam melaksanakan ibadah sholat dengan cara kebersamaan, yaitu berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep berjamaah itu mampu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Di dalam sholat saja misalnya, kita mendapat kebaikan dan pahala yang berlipat-lipat, kita juga akan memperoleh keuntungan yang lain di luar ibadah yang kita lakukan. Nah, ketika kita ada di masjid seperti ini, kita itu juga bisa kita gunakan sebagai ajang silaturahmi. Dengan bersilaturahmi inilah kita bisa membangun diri kita kebersamaan, sehingga akan ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan di dalam bersilaturahmi ini tentunya kita bisa lebih mempererat di dalam persaudaraan, sehingga terbangun atas dasar ikatan sesama jamaah di masjid. Konsep berjamaah itu tentunya akan tampak sedemikian indah. Dalam berjamaah selalu terdapat seorang imam. Seorang imam ini yang dianggap memiliki kelebihan, baik bacaan, suara, dan lain-lainnya, sehingga sebagai imam itu patut untuk kita percaya, patut untuk ditaati. Di samping itu ada makmum, orang yang menjadi imam itu disebut makmum, dan sebagai makmum harus mengambil posisi di belakang imam, membangun shaf yang lurus dan rapat, dan segala aktivitasnya harus mengikuti komando seorang imam. Itu yang dirahmati Allah, ini di dalam sholat berjamaah ini tentunya tidak terlepas di dalam kita melaksanakan dalam unsur spiritual, sosial, dan moral, dan bagaimana ibadah yang kita lakukan itu menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hikmah dari sholat berjamaah adalah meningkatkan keimanan. Jelas dalam beribadah keimanan kita akan meningkat, termasuk ketakwaan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang datang ke masjid, berdiri bersama saudara yang seiman, tentu
hatinya akan begitu tunduk dan rendah diri di hadapan Sang Pencipta, sehingga kita akan melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali makmum mengikuti imam dalam setiap gerakan, ini mencerminkan kepasrahan kita kepada kehendak Allah, mencerminkan kepasrahan kehendak kita kepada Allah, dan proses ini menanamkan kesadaran spiritual yang mendalam bahwa kita ini sebagai manusia lemah perlu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, juga mengajarkan nilai ketaatan terhadap pemimpin. Ketika makmum mengikuti imam, ini termasuk belajar disiplin dan patuh terhadap aturan. Hal ini menjadi cerminan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang individu tentunya perlu menaati kepada pemimpin yang adil supaya mencapai keteraturan dan kesejahteraan bersama. Ditinjau dari aspek keimanan, terciptanya suasana hati yang damai dan tentram. Ketika seseorang itu rutin dan rajin beribadah, tentu hatinya itu akan bersih dari sifat sombong, iri, dan dengki, dan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya akan merasa lebih tenang dikala menghadapi ujian dalam hidup. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan nilai sosial, di mana dalam hikmah sholat berjamaah juga sangat besar dalam membangun nilai sosial dan kebersamaan. Ketika kita berkumpul di masjid 5 kali dalam sehari, ini terbentuklah ikatan sosial yang erat satu sama lainnya dan merupakan bukti nyata dari persahabatan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dapat terlihat dari interaksi antar jamaah, baik sebelum maupun sesudah. Ada interaksi antar jamaah sebelum atau sesudah kita melaksanakan sholat. Ketika ada kesenggangan waktu, sebelum sholat kita duduk bersama, bertemu, berbincang-bincang. Kemudian begitu perhatian satu sama lainnya. Ketika ada saudara yang sakit atau mengalami kesulitan, tentunya mereka akan lebih terbuka jamaah yang lain untuk membantunya. Inilah suatu kepedulian yang menjadi fondasi pokoknya masyarakat Islam. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, hikmah sholat berjamaah juga mencerminkan nilai persamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam barisan sholat di shop itu kan tidak ada bedanya, baik yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, semuanya berdiri sejajar pada shop yang sama. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia hanya diukur dari ketakwanya, bukan dari kedudukan dunia. Begitu juga membangun semangat gotong royong. Dari kebersamaan di masjid tentu akan terlahir berbagai ide untuk adanya kegiatan sosial, apakah dengan sedekah, apakah membantu fakir miskin, ataukah dengan kerja bakti. Nah, dengan
berjamaah ini sebagai awal terciptanya masyarakat yang saling menolong dan saling menghargai. Begitu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dengan sering datang ke masjid. Tentunya kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga kebersihan, ketertiban, ketenangan, sehingga seseorang itu tidak hanya menjadi hamba yang taat beribadah, tetapi juga menjadi warga yang berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari berbagai penjelasan tadi, tentunya mengingatkan kembali agar kita semua itu bisa termotivasi di dalam melaksanakan ibadah khususnya ibadah wajib 5 waktu itu untuk bisa dilakukan secara berjamaah, supaya kita itu terbentuk hati kita termotivasi untuk lebih giat lagi di dalam melaksanakan ibadah secara bersamaan. Dan ini menyangkut suatu persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai umat muslim, dan juga sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menciptakan lingkungan yang harmonis, sehingga bukan hanya mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membangun jembatan kasih sayang antar sesama manusia, sehingga kita akan lebih sabar, tenang, dan berakhlak mulia. Ibadah yang dilakukan bersama-sama tentunya akan menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antar sesama manusia. Bapak yang dirahmati Allah, Islam itu tidak akan tegak tanpa adanya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam berdasarkan iman kepada Allah. Dengan ukhuwah Islamiyah inilah dapat menghadirkan rasa persatuan, kesatuan orang-orang yang beriman. Ukhuwah Islamiyah yang diikat oleh Allah merupakan ikatan yang terkuat dan terhebat yang tiada tandingannya. Itulah sumber rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk mencapai ukhuwah Islamiyah itu setidaknya kita mengenal dan mengambil 5 tingkatan. Yang pertama adalah saling mengenal. Kemudian yang kedua, kita saling memahami. Ketiga, saling menolong. Keempat, saling menanggung. Dan yang kelima, kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Saling mengenal. Di langkah awal kita mengenal karena apa? Agar supaya kita tahu karakter individu masing-masing, termasuk mengenal fisik, mengenal kejiwaan, kemanusiaan. Begitu pula kita harus memahami kelebihan kekurangannya, yang disukai apa, yang tidak disukai apa, sehingga kita bisa menjaga diri ketika kita bersama dia. Kemudian yang tadi saling menolong. Setelah kita mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan baik, maka sudah tidak ada perbedaan lagi di antara keduanya. Maka di tingkatan yang ketiga yaitu saling menolong, sehingga yang ada saling membantu antara sesama Muslim dalam kebaikan, dan itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri. Keempat adalah saling menanggung, sehingga apabila ada sesuatu saudara kita yang mungkin sakit karena ada kesulitan, sehingga ada kepedulian
di antara kita untuk saling memperhatikan, saling merangkul, membantu. Kemudian yang kelima yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Sebetulnya dari 4 tingkatan ini sudah cukup dan sangat bagus. Namun lebih sempurna manakala kita bisa menyimpulkan lebih kita mementingkan orang lain daripada diri sendiri, ya. Termasuk kita lebih mencintai orang lain saudara kita daripada diri sendiri. Kalau ada terjadi sesuatu kejadian misal seorang wanita naik motor dijamret kemudian jatuh, ya kita peduli. Bukan kita hanya melihat, kita peduli, harus mengulurkan tangan bantuan kepadanya. Inilah pentingnya persatuan dan kesatuan kita di antara sesama muslim dan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa termotivasi buat kita semua, mudah-mudahan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan di mana-mana masjid yang begitu megah dan indah, baik fasilitasnya itu pertumbuhan daripada jumlah jamaah yang memanfaatnya agar lebih sempurna dan lebih banyak, sehingga akan memunculkan kebersamaan di antara umat Islam yang kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum